Babul hasi alal akli min amali yadihi. Bab keutamaan menikmati dari hasil usaha sendiri. Wa ta'aqubi bihi anis su'ali wa ta'rudi lil a'ta'i, dan menahan diri dari meminta-minta serta menuntut agar diberi. Ada keistimewaan seseorang yang dia berjuang, berusaha, ya ini orang tidak tidak berharap, ya tadi berharap kepada manusia, ya keutamaan dalam rangka berikhtiar, berusaha, ketimbang berharap kepada pemberian orang lain. Dan ini salah satu rahasia keberkahan. Sebenarnya Allah telah memberikan gambaran kepada kita, fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wattagu min fadlillah. Inilah keutamaan ikhtiar, keutamaan usaha. Apabila kalian telah selesai melaksanakan sholat, kembali bertebaran di muka bumi untuk memburu karunia Allah. Surah Al-Jumu'ah. Jadi di sini ada nilai tersendiri orang yang ikhtiar, yang usaha. Yang berusaha itu memiliki nilai tersendiri, ya. Dunianya berhasil dia dan memperoleh pahala. Orang yang usaha atau bekerja begitu, itu dinilai dengan pekerjaannya, memiliki nilai ibadah, jadi ibadah. Bekerja itu jadi ibadah, jadi dicatat. Bahkan dalam hadis lain ada penyetaraan pahala jika seorang suami bekerja, berikhtiar dan niat menafkahi keluarga, sama dengan jihad fisabilillah, memiliki nilai sangat luar biasa, ya. Itu bahkan ketika menghasilkan sesuatu dan diberikan kepada keluarga, itulah sedekah yang paling utama, dinilai sedekah. Jadi kita memberikan nafkah kepada keluarga dinilai sedekah, subhanallah, dan nilainya besar. La yahuda ahadukum ahbaluha summa yatiyal jabal fayatiya bihusmatin min khotobin ala zahirihi. Abu Abdillah Al-Jubair Al-Awam berkata, Rasulullah SAW, sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar di atas pundaknya, lalu menjualnya, dan dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia, baik mereka memberi ataupun tidak. Subhanallah, ya. Jadi inilah yang menyebabkan Rasulullah mengharamkan meminta, pekerjaan meminta. Sebenarnya diharamkan pekerjaan meminta. Lebih baik seseorang itu membersihkan sampah di jalan daripada dia menyelusuri jalan berharap kepada manusia memberi dirinya. Lebih mulia. Maka keistimewaan usaha atau ikhtiar itu, di samping kita dinilai jihad, juga menggugurkan dosa. Di antara yang mempercepat bersihnya dosa itu, gugurnya dosa, adalah orang yang ikhtiar karena Allah, apalagi untuk menafkahi keluarga dan menghidupi dirinya. Masya Allah, ya, luar biasa. Jadi ada nilai ibadah yang besar selain daripada sholat. Kadang-kadang berpikir ibadah itu adalah sholat, gitu. Bekerja adalah ibadah. Maka kembali kepada hati, ya. Di sini ada keutamaan-keutamaan
bagaimana kita ini memiliki harga diri yang tinggi. Memang tidak ada masalah sih kita hebat dengan pemberian orang lain, cuman kadang suka diceritain begitu ya Pak. Oh itu dikasih sama saya itu ya, itu nggak enak itu. Makanya kalau ngasih diam-diam aja ya Pak ya, itu usah dikasih sama saya itu Pak, udah diam aja begitu ya, karena ada sedekah yang sangat nilainya tinggi. Kenapa? Memberi tanpa tahu orang lain gitu ya, tanpa tahu orang lain, supaya diketahui gitu ya. Itu beliau itu gimana tuh ya, belum punya ini, ada di saya nih Pak gitu ya. Udah langsung aja ya Isa, karena berkaitan dengan kehormatan itu ya, dengan harga diri itu, dengan harga diri. Maka pantas kata Nabi, berangkat ke gunung membawa seutas tali, pulang kemudian memikul kayu bakar lalu dijual, tidak seberapa itu. Kemudian dia gunakan untuk menyambung hidupnya, jauh lebih mulia gitu ya, ketimbang pura-pura baik ingin diberi sesuatu, karena orang itu mengerti memberinya dengan nilai yang tinggi. Masya Allah gitu ya. Ini cerita pribadi Pak Haji ya, cerita pribadi. Jadi ada yang bicara begini nih Pak, contoh gitu ya, Ustaz katanya, ini kan di zaman modern dan zaman bergengsi, kalau ingin dihargai sebagai ustadz dan dibayar mahal, tuh kalau ustadz diundang ceramah harus pakai mobil, jangan pakai motor, bila perlu ngerental katanya begitu. Iya itu pasti katanya gitu ya, dibayar mahal amplopnya gitu ya, dan beda begitu ya, diterima disambutnya juga beda. Saya coba begitu ya, tapi bukan ngerental mobil Pak Haji, bukan. Ya artinya ya padanya itu tidak mengurangi, tidak ada masalah gitu, tidak ada perbedaan, biasa saja begitu Pak ya. Iya, biasa saja, tidak ada perubahan begitu ya. Ya karena memang sebenarnya bukan itu ya, bukan itu. Atau jangan-jangan dijatuhkan oleh Allah ya kepada suatu kehinaan. Kenapa? Karena cenderung kepada manusia. Tapi tadi kalau dikasih tidak boleh menolak sepanjang itu baik begitu ya, sepanjang itu baik. Ada keistimewaan. Pokoknya hasil ikhtiar sendiri, hasil usaha sendiri, itu jauh lebih hebat. Itu ya, jauh lebih bernilai di dalam rahasia keberkahan ya. Berarti meminta itu sebaliknya daripada hadis ini adalah diharamkan. Inilah yang difatwakan oleh majelis ulama, memberi yang meminta-minta itu sampai kepada tingkat keharaman. Kalau dipandang orang ini adalah menghinakan dirinya. Jadi ada unsur kesengajaan. Sebenarnya dia secara fisik sehat dan punya kemampuan untuk melakukan yang lebih baik, tapi karena memang meminta itu sangat menjanjikan. Iya Pak, penghasilan pegawai negeri dengan orang yang meminta-minta itu jauh lebih besar yang meminta-minta Pak. Kemudian dikondisikan dirinya begitu ya, supaya dikasihani oleh orang lain dan cenderung orang itu kasihan kepada dirinya. Oh berarti dia memberi bukan menghargai, tapi karena kasihan bahwa dirinya layak dikasih, seolah-olah orang yang tidak berdaya padahal dia mampu. Kemudian tubuhnya itu lusuh, pakaiannya robek-robek, menghinakan diri gitu ya, itu diharamkan oleh Rasulullah. Bahkan ada orang yang meminta-minta dikasih, berikutnya dilarang, kamu jangan meminta lagi. Itu ya, gitu. Di dalam Al-Quran ada juga bahwa memberikan kepada orang yang meminta. Yang dimaksudkan meminta di sini tidak ada lagi jalan keluar kecuali dia meminta. Itu yang dimaksudkan.
Tidak ada lagi jalan untuk memenuhi hidupnya kecuali dia harus meminta. Itu pun juga pekerjaan yang paling rendah di antara pekerjaan yang ada. Itu ya, meminta. Insyaallah. Ini dari sisi hikmah ya, bahwa keutamaan menggunakan sesuatu dengan hasil usaha dan ikhtiar sendiri. Pertama, dari ikhtiarnya jadi ganjaran, jadi pahala, dinilai jihad, menggugurkan dosa, dan yang pasti terjaganya harga diri ya dari meminta-minta.